Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi tentang ketahanan nasional pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengertian ketahanan nasional. Menurut ahli Harjo Mataram, ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala tantangan dan ancaman dari dalam atau dari luar, baik langsung maupun tidak langsung, dan bisa membahayakan kehidupan nasional. Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa ketahanan nasional adalah kemampuan suatu negara untuk mempertahankan integritas, identitas, serta kelangsungan kehidupan bernegara yang terhimpun dalam kekuatan nasional untuk menghadapi segala ancaman dari dalam maupun dari luar. Ketahanan nasional memiliki 5 karakteristik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mandiri. Artinya ketahanan nasional memiliki kemampuan dan kekuatan sendiri dengan keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip pantang menyerah serta bertumpu pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Kemandirian ini merupakan prasyarat untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global. Dan karakteristik yang kedua yaitu dinamis. Artinya ketahanan nasional tidaklah tetap, melainkan dapat meningkatkan ataupun menurunkan bahkan mengalami perubahan tergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara, serta kondisi lingkungan strategisnya. Hal ini mengacu pada segala sesuatu di dunia ini senantiasa berubah. Oleh sebab itu, peningkatan ketahanan nasional harus ditingkatkan pada kondisi yang lebih baik lagi. Dan yang karakteristik yang ketiga adalah manunggal. Artinya ketahanan nasional memiliki sifat integratif yang diartikan terwujudnya kesatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi dan selaras di antara seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang keempat yaitu wibawa. Artinya ketahanan nasional sebagai hasil pandangan yang bersifat manunggal dapat mewujudkan kewibawaan nasional yang akan diperhitungkan oleh pihak lain sehingga dapat menjadi daya tangkal suatu negara. Dan karakteristik yang kelima atau yang terakhir yaitu konsultasi dan kerjasama. Artinya ketahanan nasional tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata. Asas-asas ketahanan nasional. Di Indonesia, asas ketahanan nasional adalah tata laku yang didasari nilai-nilai yang tercermin berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan wawasan Nusantara. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, asas kesejahteraan dan keamanan. Asas ini merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan wajib dipenuhi bagi individu maupun masyarakat atau kelompok. Dengan demikian, kesejahteraan dan keamanan merupakan asas dalam sistem kehidupan nasional. Tanpa adanya kesejahteraan dan keamanan, sistem kehidupan nasional tidak akan dapat berlangsung. Sebab kesejahteraan dan keamanan merupakan nilai intrinsik yang ada pada sistem kehidupan nasional itu sendiri. Yang kedua, asas mafas ke dalam dan mafas keluar. Sistem kehidupan nasional merupakan perpaduan segenap aspek kehidupan bangsa yang saling berinteraksi. Mafas ke dalam bertujuan menumbuhkan hakikat, sifat, dan kondisi kehidupan nasional itu sendiri, bahkan nilai-nilai kemandirian bangsa yang ulet dan tangguh. Mafas keluar bertujuan untuk dapat mengantisipasi dan berperan serta mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri dan menerima kenyataan adanya interaksi dan ketergantungan dengan dunia internasional. Yang ketiga, asas kekeluargaan. Asas ini bersikap keadilan, kebersamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Sistem kehidupan nasional mencakup segenap aspek kehidupan bangsa dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras pada seluruh aspek kehidupan bermasyarakat. Terdapat beberapa aspek yang penting dalam membentuk kehidupan nasional, yaitu 1. Pengaruh aspek ideologi.
Ideologi adalah sistem nilai yang merupakan kebulatan ajaran yang memberikan motivasi. Dalam ideologi terkandung konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa. Suatu ideologi bersumber dari suatu aliran pikiran, filsafah, dan merupakan pelaksanaan dari sistem filsafah itu sendiri. Adapun ideologi-ideologi yang ada di dunia antara lain liberalisme dan komunisme. Liberalisme bertitik tolak dari hak asasi yang melekat pada manusia sejak lahir dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun termasuk penguasa kecuali atas persetujuan dari yang bersangkutan. Kedua, pengaruh aspek politik. Politik di Indonesia dapat digambarkan bahwa politik dalam negeri merupakan kehidupan politik dan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang mampu menyerap aspirasi dan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam satu sistem yang unsur-unsurnya adalah struktur politik, proses politik, dan budaya politik, komunikasi politik. 3. Pengaruh aspek ekonomi. Sistem perekonomian yang diterapkan oleh suatu negara akan memberi corak terhadap kehidupan perekonomian negara yang bersangkutan. Sistem perekonomian liberal dengan orientasi pasar secara murni dan peka, sedangkan sistem perekonomian sosialis dengan sifat perencanaan dan pengendalian oleh pemerintah kurang peka. Sistem perekonomian sebagai usaha bersama berarti setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menjalankan roda perekonomian dengan tujuan untuk kesejahteraan bangsa. Keempat, pengaruh aspek sosial budaya. Kebudayaan diciptakan oleh faktor organ biologis manusia, lingkungan alam, lingkungan psikologis, dan lingkungan sejarah. Dalam setiap kebudayaan daerah terdapat nilai budaya yang tidak dapat dipengaruhi oleh budaya asing. Kebudayaan nasional merupakan identitas dan menjadi kebanggaan Indonesia. Identitas bangsa Indonesia adalah manusia dan masyarakat yang memiliki sifat-sifat religius, kekeluargaan, hidup serba selaras, dan kerakyatan. Yang kelima, pengaruh aspek hankam. Keseluruhan daya upaya seluruh rakyat Indonesia sebagai satu sistem ketahanan keamanan negara dan mempertahankan dan mengamankan negara demi kelangsungan hidup dan kehidupan bangsa dan negara RI. Penyelenggaraan ketahanan dan keamanan secara nasional merupakan salah satu fungsi utama dari pemerintah negara RI dengan TNI Polri sebagai inti dalam rangka menjaga keamanan bangsa dan negara dalam mewujudkan ketahanan nasional Indonesia. Kesimpulan dari materi tentang ketahanan nasional adalah setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk menjaga serta mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional Republik Indonesia, baik itu dalam aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya, ideologi, maupun hankam. Semuanya memiliki tanggung jawab yang sama untuk memelihara keutuhan bangsa ini agar tidak dapat diluluhlantahkan dengan mudah oleh bangsa lain yang ingin menguasai atau menghancurkan bangsa ini hanya demi kepentingan pribadi bangsa mereka. Kita sebagai bangsa yang besar harus menunjukkan bahwa kita tidak hanya mengandalkan pasukan khusus atau tentara untuk melindungi bangsa kita, tapi kita secara bersama-sama yang akan melindungi dan mempertahankan tanah air yang mempersatukan kita dalam ras, suku, dan budaya. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.